Halo, selamat datang di Big Empire Oracle Tarot Trading. Maaf, saya agak lambat uploadnya karena saya sambil kerja dan nunggu. Berisik banget tawanya, jadi kadang harus saya stop dulu. Kadang gagal gitu, tapi moga-moga video yang saya upload itu akan membawa manfaat untuk teman-teman yang memang membutuhkan bacaan ini ya teman-teman. Dan sekali lagi jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang nggak cocok buat kamu, dan kalau memang nggak cocok ya nggak usah nonton tayang ini gitu ya. Kadang-kadang aku ngelihat bahwa sesuatu mungkin saya anggap kayak agak lebih santai, tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin nggak ngerti batas ya. Ini menurut saya tetap sekalipun saya kadang bercanda, saya anggap ini sebagai bacaan profesional ya, karena saya nggak masukin ke personal reading, tapi saya selalu berpikir bahwa bacaan saya mungkin akan menentukan bagaimana seseorang bersikap, apakah dia akan stay bertahan pada sebuah hubungan atau meninggalkan hubungan yang itu berbahaya jika dilanjutin. Jadi saya nggak akan main-main dalam bacaan ini, sekalipun mungkin saya agak mungkin santai bercanda, tapi tolong ya mungkin teman-teman yang komen di YouTube agak menjaga sikap gitu, karena bagaimanapun juga saya nggak mau bacaan itu akan membuat seseorang jadi tersesat gitu. Kita mulai. Apa yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini teman-teman? Ini adalah Hidden Truth Oracle tentang perasaan seseorang jika keduanya sedang mengalami konflik. Apa yang sedang dipikirkan? Aku ngerasa ada seseorang di sini, di kartu ini, setelah menjalani hari-hari sudah berlalu begitu saja, dan mungkin ini tentang dua orang yang mungkin sedang menjalani konflik, atau dulu perasaan ini bukan sesuatu yang dianggap akan menjadi sesuatu yang serius. Jadi kayaknya ini akan lebih konsen pada hubungan yang bukan orang yang menikah ya kayaknya. Ini lebih kayak perpacaran. Seseorang sekarang sedang bertransformasi yang dengan sangat serius banget. Dia tahu apa yang dia mau, dan dia ingin menjadi orang yang gak kayak dulu lagi, yang cuman main-main dalam menjalin sebuah hubungan. Aku gak tahu ini tepatnya tentang apa. Kita akan cari tahu dengan tarot dulu ya teman-teman. Oke, kita mulai. Sekali lagi ini akan lebih cenderung untuk bacaan 18 plus ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerasa masih belum seharusnya menjalin suatu hubungan yang serius, jangan nonton ini ya. Ini akan lebih cocok untuk mereka sudah berkeluarga atau berpacaran dalam konteks yang lebih dewasa ya. Jadi jangan di ini banget. Ini sesuatu yang main-main. Ini ada restless energy, di mana restless itu orang yang nggak bisa berhenti dari suatu hal yang dia harusnya mengambil break, tapi ini tentang seperti seorang itu nggak bisa berhenti untuk mungkin memikirkan suatu hal gitu. Dan Page of Fire itu fire energi yang berapi-api, energi dari seorang yang mungkin sangat excited dengan berpacaran atau sedang merajut sebuah hubungan ya. Kenapa di sini digambarkan seseorang sedang melepaskan diri dari rasa frustrasi. Di bawah ada kartu Five of Cups reverse. Itu kok masih belum reverse. Ini tentang seorang yang melewatkan atau abai dalam menjalani hubungan, atau seseorang kayak terlepas dari genggaman. Aku ngerasa kayak terlepas dari genggaman, atau nggak mau, ini kayak cuman fokus kepada ini, tapi yang di atas langit dia nggak merhatiin.
Cancer energi, Cancer akan dominan lebih dekat ini. Nggak selalu tentang entah kamu atau dia Cancer, mungkin Sun Moon Rising-nya ada unsur Cancer. Ini tentang seorang ingin apa ya istilahnya, mendekatin lagi, atau ingin menggapai lagi sesuatu yang membuat dia sangat frustrasi. Teman-teman, siapakah seseorang ini? Aku ngerasa orang ini sebenarnya punya banyak pilihan, bukan pilihan, tapi dia tergoda sama banyak faktor eksternal, sehingga kenapa membuat dia ingin menjadi sosok yang lebih bagus lagi. Dia nggak pengen semuanya jadi berantakan lagi sepertinya, teman-teman. Siapa ya ini, teman-teman? Siapa yang nggak ingin ini berantakan lagi? Apa ya maksud? Ini pola apa yang ditunjukkan oleh seseorang yang I am becoming better person, dan aku tahu apa yang aku lakuin. Dan orang ini kayak terdistraksi sama banyak hal ya, sehingga apa yang dilakuin itu kayak terlewat gitu aja. Makanya dia ingin melepaskan, nggak ingin kelewatan lagi. Lagu I Don't Miss a Thing kayaknya concern dengan untuk ini. Aku nggak ingin melewatkan apapun. Bentar ya teman-teman, masih ada adzan, kita skip dulu. Halo, kita lanjut lagi. Udah sampai mana tadi? Saya udah ngebreak sampai cukup lama, dari adzan isya sampai sekarang udah malam banget ya. Kita lanjutkan perbincangan ini ya teman-teman. Maaf ya, mungkin agak kedistrak sama suara berisik, tapi ketika udah malam agak gak enak kalau ngomong kenceng-kenceng. Ini adalah sebuah tekad. Enggak, ini sama sih. Ini sama. Sebuah tekad, sebuah rencana, sebuah energi berapi-api. Ini Aries energi apa yang muncul? Aries Cancer akan lebih relevan dengan, dan Scorpio juga. Sun Moon Rising ya, dimana ini sebenarnya transformasi seseorang yang ingin berubah, seseorang ingin mulai ada dalam pengejaran. Ini sesuatu yang bagus ya teman-teman, sepertinya ini kayaknya nggak akan seperti kemarin-kemarin lagi kayak pasangan suami istri yang bercerai atau mungkin terjebak itu, tapi saya harap ini nggak ada hubungannya dengan pihak ketiga. Ini ada tiga. Aku nganggap bahwa tiga kedua. Aku nganggap bahwa ini adalah energi di mana seorang itu mungkin punya sikap apa ya, tarik ulur gitu, antara mau dan gak mau. Tak mau, akhirnya di apa yang ada di pikiranmu selama ini, kau hanya ingin aku kenapa aku tiba-tiba kenarik gitu. Kenapa seseorang sepertinya kecewa dan berusaha untuk pergi ya teman-teman. Kenapa dia merasa kecewa dan berusaha untuk pergi? Berusaha untuk pergi tapi nggak bisa pergi, nggak bisa move on. Obrolan macam apa ini? Seseorang merasa ingin pergi tapi nggak bisa pergi, menjauh ya. Ada energi dimana seseorang itu kayak keras kepala, kayak dia mungkin didikte atau diajarin bahwa kalau kamu pengen orang itu kayak suka banget sama kamu jangan inilah, kayak jangan langsung dibalas. Misalnya kalau dia ngechat
Nanti bahasnya agak lama biar dia penasaran, biar dia terobsesi sama kamu, biar dia jatuh bangun sama kamu gitu. Eh, aku ngerasa ini ada orang ketiga, tapi ini bukan orang ketiga yang lovers ya. Sepertinya ini lebih ke bad influence atau opini dari orang sekitar yang membuat hubungan itu mungkin gak berjalan dengan bagus. And exactly what I think. Ini ada semacam permainan tarik ulur ya teman-teman. Siapa ini? Apakah kamu ada dalam permainan tarik ulur? Supaya seseorang jadi ngejar-ngejar. Apakah kamu membuat seseorang ingin mengejar-ngejar? Ataukah kamu yang ini ada betrayal energi banget. Ini teman-teman enggak. Reject. Aku ngerasa istilah rejection is divine protection, bahwa kadang-kadang seseorang itu ditolak atau disepelekan atau dijadikan yang kesekian. Supaya apa teman-teman? Supaya seseorang nyadar bahwa kamu mungkin ada dalam pengejaran yang gak tepat. Kadang-kadang itu orangnya gak tepat atau right person wrong time. Orangnya tuh tepat tapi waktunya gak pas. Di saat seseorang memberikan perhatian kayak cinta yang tulus segala macem, tapi malah dihianatin, tapi malah orang itu lebih memilih keluarganya, tapi malah orang itu lebih memilih teman-temannya dan sebagainya teman-teman. Sehingga oh iya, di sini udah ada kenapa aku jadi itu ya. Itulah yang membuat hubungan itu nggak pernah berhasil. I know exactly what's doing. Dia mensabotase hubungan yang membuat orang yang sangat sayang sama dia, kemungkinan besar kamu yang nonton bisa di posisi atau justru kamu yang mensabotase hubungan ya teman-teman. Menarik sekali apa aja. Belum. Oke, terus kita cek dulu. Ini komplit banget ya. Tapi saya ada the stars, artinya nggak sejalan. Ya, cinta segitiga. Once, reverse, ini once. Aku nggak tahu ini siapa yang terlibat cinta segitiga. Apakah di pihak ini atau bisa ini? Tapi kayaknya lebih pihak ini, di mana menjalin hubungan itu kalau setengah-setengah biasanya akan berantakan ya teman-teman. Teman-teman juga sebagian sudah nggak pernah ngalamin di saat seseorang yang tadinya mungkin hangat, antusias, terus tiba-tiba bertindak seolah-olah ya udah putus aja, aku masih bisa dapat yang lain gitu. Ya itu, jadi kayak dia butuh nggak butuh ya, itu yang mungkin menyebabkan hubungan itu nggak jadi sesuatu yang bagus. Sebenarnya bisa jadi bagus, tapi orang ini mungkin ada dalam ego, atau karena dia merasa dia muda dan dia merasa dia masih layak, sehingga ada dalam pengejaran yang lain. Aku perlu konfirmasi bagaimana kondisi seseorang yang dia lebih memilih pengejaran yang lain. Aku tadinya kirain ini cuman pihak ketiganya itu keluarga atau teman-teman, tapi ternyata aku baru ngeh kalau ini orang lain dalam hidup dia. Jodoh adalah cermin diri. Ketika seseorang itu menjalin hubungan dengan, kalau orang ini ada dalam player energi, dia akan berpasangan dengan player dan akan saling beradu ya. Tapi kalau salah satunya itu bukan player, kayak seorang setia, Tuhan semesta akan memisahkan supaya nggak tercampur, kecuali si yang player akan ini, karena ini energi berjam. Aku jadi tiba-tiba ingat istilah soul merging. Aku ngebahas soul merging ya teman-teman. Sekarang ini kita abaikan dulu sebagai
Eee, Sebenarnya dalam agama, dalam ajaran spiritual, kita nggak boleh asal menjalin kontak, entah kontak verbal, tulisan, bahkan fisik, melakukan hubungan badan, ini 18+ ya, dengan orang sembarang. Kenapa demikian? Sebenarnya itu sebab karena di sini digambarkan kita tuh nggak cuman berbagi badan ya, melakukan cuman hubungan badan dan sebagainya. Karena kontak fisik itu akan membuat seseorang itu, ini anggaplah ini orang ini, kita nggak ngomongin kartu ya, ini anggap satu ini dan ini. Jadi ketika seorang ini mungkin romantis atau berperangnya bagus dan ini pasangan melakukan kontak fisik itu nggak bagus, ini akan energinya saling beradu. Jadi ketika ininya dominan, dia akan saling mengcopy paste ya, apalagi ini yang mungkin agak brengsek gitu, karena ini resesif dan ini lebih dominan, energinya yang itu akan tertransfer ke sini, sehingga yang ini nggak ngefek tapi ini ngefek. Jadi ketika dua orang ini mungkin hidupnya, yang ini mungkin hidupnya amburadul, mungkin kayak berantakan, tiba-tiba dia mendapatkan pasokan energi, jadi dia menjadi kayak menjadi better person, dan dia jadi orang yang berbeda, nggak kayak seharusnya, sehingga kemungkinan besar orang ini akan jadi ngikutin energi ini. Sebaliknya kalau orang ini lebih resif dan dia lebih dominan, dia akan jadi lebih brengsek. Yang tadinya anak rumahan dia jadi sering keluar, yang tadinya dia patuh dia jadi itu gitu. Jadi teman-teman nggak boleh asal melakukan kontak fisik, karena ini bagaimanapun juga siapa yang lebih dominan dan itu akan menempel gitu. Mengcopy paste, saya udah pernah beberapa kali ngebahas tentang soul merging ya, perpaduan jiwa antara satu dengan yang lain. Jadi ketika seseorang itu terjadi kontak fisik bagi soul merging, itu akan mengcopy paste karma. Jadi mungkin orang yang biasanya sial melulu, kalau ketemunya sama orang yang baik-baik, energinya akan ngalir dan dia akan merasa hidupnya kok jadi enteng, jadi nggak sial. Tapi kemudian biasanya ketika mereka berpisah, dia akan balik sial. Dia kayak ngerasa kayak soalnya tuh kok karma balik lagi, kok aku jadi kayak sial lagi gitu. Ketika apalagi dianya berpasangan dengan orang yang lebih brengsek dari situ. Itu ya teman-teman, itu aku pernah ngomongin itu di mana ya, nanti aku cariin deh. Soul merging di bab apa ya, aku lupa deh, aku udah sering ngebahas itu. Makanya dan ciri-ciri, aku bisa bilang ini dari pengalaman pribadi dan teman-teman dan banyak orang, ciri-ciri energi seseorang itu bagus buat kamu adalah ketika ini maaf ya agak dewasa, ketika menjalin hubungan badan atau tidur bersama sebelah-sebelahan, seseorang di sini akan merasakan mengantuk, yang sangat mengantuk, karena secara spiritual badan dan jiwa itu sudah memperoleh pasangannya. Ini kita anggaplah soulmate, energi sangat kuat sehingga saling memberikan energi positif, melakukan healing energi, sehingga orang tersebut mungkin akan ngantuk dan nyaman dan gak akan gelisah. Tapi beda ya ketika dua orang bersama satu sama itu, karmic sebagai karmic energinya lebih kuat dibanding soulmate energi, sehingga mungkin dalam satu kamar itu rebahan berduaan after sex ya, setelah melakukan badan itu akan lebih terasa, maksudnya gelisah, malam tiba-tiba kebangun atau tiba-tiba pengen ngebuka handphone, ngechat orang lain, itu cuma terjadi sama karmic partner energi ya. Tapi kalau ketika kedua orang itu cocok, biasanya dua-duanya kayak nyaman, soalnya tuh pengen berdua tidur kayak sepanjang hari. Itu kondisi dimana itulah soul energy yang bagus, energinya karena cocok. Orang bilang itu namanya chemistry ya, chemistry karena memang secara biologis, secara tubuh satu sama lain saling mengenalin gitu. Dan ini mungkin agak lebih 18+ ketika ketika dua orang itu chemistry-nya cocok, biasanya ketika menjalin kontak fisik 18+ itu keringat satu dengan yang lain itu nggak ada rasa kayak tawar gitu ya sih, kayak nggak ada sensasi menyengat atau segala macam. Tapi beda ketika dua orang itu sebenarnya secara energi nggak cocok, secara biologis nggak cocok, biasanya akan ada rasa
keringat ngecium aroma atau sensasi keringatnya bau, atau bahkan ketika nggak sengaja mulutnya nempel di badan pasangannya, jadi kayak berasa getir, pahit dan sebagainya, itu sebenarnya adalah tanda secara biologis bahwa keduanya sebenarnya nggak cocok secara feromon. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri apa itu feromon ya teman-teman. Dan bentar. Oke, mari kita, karena lagi-lagi kita harus ingat bahwa jodoh adalah cerminan diri, dan ketika dua orang juga sekalipun mungkin awalnya nggak cocok, biasanya satu sama lain akan membuat istilah namanya mirror soul energi saling bercermin. Keduanya akan saling mengimbangin secara energi. Mungkin yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Tergantung mana yang dominan dan tergantung siapa yang akan itu secara etrik itu akan mungkin teman-teman kalau belajar ilmu esoterik, apalagi yang kayak saya yang memperdalam Reiki healing energi, akan ngerti ini konsep seperti ini. Jadi energi itu dari satu skala yang lain tuh ibarat kayak apa ya? Sederhananya adalah seperti hotspot dan wifi. Ketika seseorang ini ketika salah satunya positif, si ini orangnya baik tapi ini negatif, energi ini yang lebih dominan dan orang ini mungkin lebih sayang sama ini dan ini lebih lari, karena dia memikirkan orang ini terus, orang ini jadi semakin bagus. Ibarat orang ini memberikan hotspot secara cuma-cuma kepada ini ketika orang ini tanpa sengaja menyalakan wifi-nya ya teman-teman. Sama juga nih kalau orang ini memberikan hotspot ini ke wifi hal yang buruk, ya tentu saja yang terjadi adalah orang ini mungkin hidupnya menderita, susah move on dan sebagainya. Tapi ketika seseorang sudah dalam fase healing, fase penyembuhan, biasanya perlahan-lahan energi yang saling mengikat itu akan terenggang dengan sendirinya. Itu. Makanya biasanya soul merging itu cuma terjadi antara 6 sampai 15 bulan ya. Dan pernah ada sains yang bilang, jurnal dari Harvard atau mana tuh, yang bilang sel-sel manusia itu seluruhnya akan beregenerasi itu sekitar 6 sampai 15 bulan. Makanya dan memori dari sel-sel itu akan menghilang ketika semuanya akan bertransformasi. Makanya kenapa banyak orang itu bisa move on atau bisa udah lupa lagi setelah udah renggang antara 1,5 sampai 2 tahun lebih ya. Mereka udah itu, kecuali memang power dari mantar pasangannya itu kuat dan dia nggak bisa ngelepasin itu gitu. Kenapa harus memelihara gitu ya, mungkin teman-teman mungkin nggak familiar ya. Dan ini ada energi di mana seseorang mungkin setelah menyadarin dia mengalami kebangkitan spiritual, aku rasa. Makanya kenapa orang ini dalam third party energi, orang ini ada dalam kebangkitan secara spiritual juga. Kenapa dia mengalami kebangkitan itu? Karena takut, mungkin dia takut bahwa benar, seseorang sepertinya menyadari ketidakpastian ketika dia menjalin hubungan yang instan, apalagi dia menjalin kontak dengan orang yang kayak datang pas lagi butuh, dan kalau nggak butuh tiba-tiba ngilang gitu aja. Sehingga aku ngerasa bahwa ini agak ambigu di saat seseorang itu terjerumus dalam pusaran karmic pattern energi, tapi dia akhirnya nyadar bahwa hubungan yang dia jalani dengan seseorang yang cuma datang pas lagi butuh ya, apa pas lagi butuh duit atau pas lagi pengen gitu ya, orang ini mulai menyadari kenaifan dirinya bahwa dia harus berubah. Dia nggak boleh ada dalam pengajaran sia-sia, dia nggak boleh menginvestasikan hubungan pada seorang yang sangat palsu. Dan orang ini ada aura tentang keaslian, palsu atau asli. Ketika seorang itu kodoknya kebongkar, benar, ada ini kebetulan kodoknya kebongkar ketika
nggak maksudnya pacarnya dia yang lain, pasangan dia yang lain, kedoknya kebongkar, kenapa dia juga plan atau juga melakukan sebab ini sudah sebenarnya standar baku ya, mungkin pemahaman diam-diam dalam sebuah relationship gaya pacaran zaman sekarang, di mana kalau seseorang itu susah dibohongin, balasnya lama, atau bahkan nggak balas sama sekali cukup lama, atau bahkan udah renggang cukup lama, bisa dipastikan bahwa seseorang ini sudah punya orang lain dalam hidup dia ya teman-teman. Makanya kadang-kadang kita harus realistis dan nggak ngebet atau apa istilahnya, nggak ngejar-ngejar orang yang emang udah nggak respon gitu. Aku kayak ngerasa ada momen dimana orang yang ngalamin ini udah kena batunya ya, ketika dia jalin hubungan dengan sesuatu yang dianggap gampang untuk melakukan kontak fisik, tapi suatu ketika dia cuman jadi opsional. Ini sama ini sebenarnya energinya hampir mirip di mana ini bentuk penyadaran ya, penyadaran bahwa dia bisa memilih apakah dia memilih hal-hal instan, tapi dia akan takut masa depannya akan berantakan, atau dia akan memilih orang yang sangat otentik, orang yang seharusnya dia berpasangan dengan orang itu yang dia akan memberikan segalanya di sini, dibanding seseorang yang gak jelas banget dan kemungkinan besar akan dihianatin suatu saat nanti. Dia punya kesadaran itu. Ini kesadaran spiritual. Aku nggak tahu nih, teman-teman ada di posisi seseorang yang ditinggalkan orang ini, atau teman-teman ada di posisi ini, dan ini agaknya akan mencoba untuk melakukan kontak dengan orang yang sudah lama nggak jumpa ya. Bolehnya mati teman-teman. Aku mau ini sudah tiba. Oke. Kadang-kadang seorang itu harus belajar bahwa hidup itu nggak sederhana menjalin hubungan terus kamu lompat dari suatu hubungan dan kamu akan baik-baik aja. Enggak seperti itu teman-teman. Kadang sepertinya semua orang kan selalu belajar dari kesalahan. Makanya bukan berarti kita membenarkan seseorang meninggalkan kita atau kayak gimana pun, tapi kadang-kadang seseorang harus belajar dulu dari rasanya dihianatin, rasanya dijadikan option, rasanya gimana dia bertemu orang yang akhirnya setelah menjalani suatu hubungan beberapa bulan kemudian baru ketahuan kedoknya, entah dia ternyata materialistis, entah ternyata dia punya orang lain dan sebagainya teman-teman. Makanya ini tabir yang sepertinya membuat seseorang di kartu ini menjadi sadar ini polanya. Kalau kamu bertahan sama ini, kamu akan hancur gitu. Ini menarik banget teman-teman. Sons. Kenangannya ada dalam ini, kenangan yang bagus. Seseorang sepertinya mulai bangkit. Oh ya, ini ada kenangan yang sangat indah yang pernah dijalani oleh dua orang ini. Satu udah berpisah, yang satu mungkin sendiri, yang satunya masih ada dalam karmic partner energi, sehingga dia mungkin mengingat adegan di mana bagaimana dia seseorang menyayangi dia dengan sepenuh hati, memberikan segalanya. Tapi malah dia lebih memilih orang lain yang egosentris. Ini pasti dua orang ini akan menjalin hubungan dengan orang yang seumuran, mungkin satu geng atau sekumpulan. Aku nggak tahu kenapa rasa itu. Anginnya kencang loh di luar teman-teman, jadi berisik banget. Kayaknya bakal hujan gede ya. Baru saya ngomong, ini udah mulai hujan di luar. Ya, ada ini sama itu. Bagus.
Tadi sebenarnya ada kata cyclic atau kembali ke orang yang diajak ini. Tapi ini juga merepresentasikan bahwa kemungkinan besar kamu dan seseorang itu akan menjalin suatu hubungan, tapi sesuatu itu selalu dijalani dengan liku-liku kehidupan. Salah satunya pasti selingkuh, salah satunya mungkin lebih milih orang lain, tapi akhirnya turbin angin gedungnya berisik banget loh teman-teman. Semoga gak terganggu redengnya. Kayaknya anginnya kenceng banget ya. Hujan sangat deras sekali teman-teman. Ini diingatkan, orang ini bangkit, hujannya deras banget. Ini diingatkan untuk bangkit, berjuang, bahwa kalau dia tetap ada dalam posisi ini, dia akan menderita. Karena ini energi muda kayak energi player tuh kayak hahihi gitu. Aku kenapa ngomong hahihi gitu, kayak ini energi nggak jelas banget ya, ketika seseorang cuman dapat nikmat, cuman dapat seneng, cuman dapat duit, tapi dia nggak happy. Sedangkan sepertinya orang di kartu ini diingatkan bahwa itu loh, ada orang yang udah pernah kamu kenal, dan kalau kamu bisa jalin hubungan dengan orang itu lagi, kamu akan hidup, masa depanmu akan cerah banget. Ini diingatkan kayaknya, dan sebenarnya ini berhasil. Sepertinya ini akan berhasil teman-teman, karena dia tahu hubungan itu akan berhasil. Kenapa aku tiba-tiba bulan dan matahari, ini soulmate energi banget ya. Energi mereka mungkin berpisah, tapi mereka bertemu lagi karena seseorang sepertinya sudah bisa melalui ilusi terlalu banyak pilihan, terlalu banyak pengejarannya, karena dia terlalu banyak orang yang dia kejar. Satu lagi teman-teman, tajibel. Harapan ada di saat dia mungkin putus asa. Ini ada harapan banget. Kenapa anginnya kenceng banget ya, sampai turbin gedungnya itu banget. Oh, di sini ada kata ini. Ini aku ngerasa bahwa ketika orang ini energi yang muda ya, energi muda, dan bertemu dengan energi sama-sama muda, tapi malah dihianati atau saling bertukar sesuatu yang sangat merugikan, sesuatu yang sangat toksik. Tapi yang dia jadikan itu adalah, kata ini adalah signifikator bahwa tokoh protagonis ini adalah tokoh yang mungkin jarang keluar rumah, anak rumahan gitu. Terus dia juga work oriented, dia lebih banyak kerja, pulang di rumah, di tempat kerja, di rumah, di tempat kerja, dan mungkin nggak kayak orang-orang ini, lebih kayak lebih berorientasi pada kesenangan sesaat ya. Orang ini mungkin lebih suka merencanakan masa depan dan sebagainya. Terus di bawah juga ada kartu 3, Divine Feminine Energy. Oh iya, bener, orang ini masih ada dalam karmic partner energi ya. Entah dia masih cuma berputar-putar pada ngedet sana sini segala macam, tapi kayaknya aku ngerasa jodoh orang ini tuh justru orang yang jauh lebih tua banget ya, jauh lebih tua banget, sehingga apa yang dulunya mereka tuh mungkin sudah pernah ketemu, terus mereka berpisah karena orang ini lebih milih yang sesama muda, atau yang mungkin lebih dekat tempat tinggalnya atau apapun itu nggak pernah berhasil. Tapi justru ini berhasilnya justru pas waktu dia sadar bahwa dia sudah dipermainkan orang lain cuman datang cuman karena penasaran, cuma ini gitu loh. Pesan apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini? Kadang-kadang seseorang harus jatuh dulu nih dalam ngedet sama ini, ngedet sama itu. Bukan berarti kita menormalisasi sesuatu yang seperti itu ya teman, tapi kadang-kadang kita sadar bahwa oh, kamu berurusan sama orang yang jauh lebih muda, dia masih
kurang berpengalaman, dia masih labil, masih belum matang, dia masih perlu mencicipin pahit getirnya kehidupan, bahwa kehidupan tuh nggak semudah itu gitu loh. Dan teman-teman juga mungkin pernah ada di posisi itu ketika kamu jauh lebih muda. Balancing hubungan itu cuman terjadi kalau seseorang itu saling memberi dan saling menerima, memberi dan menerima, dan saling effort. Nggak cuman excited sendiri, nggak cuman ngejar-ngejar sendiri, nggak cuman kayak ribet sendiri. Karena ketika komunikasi nggak cuman satu arah, itu nggak akan jadi hubungan, itu cuma jadi pengajaran sia-sia. Dan sepertinya ini pada akhirnya akan menjadi seorang yang akan menjalin hubungan yang akan sangat balance dibandingkan kalau ketika orang ini cuma menjalin hubungan karena atas dasar kesenangan sesaat dan empati. Seseorang yang di kartu ini diingatkan supaya dia harus berpasangan dan orang yang bisa ngerti dia, dan dia juga harus ngertiin orang yang dia berpasangan. Jangan cuman egois, jangan cuman mau menangnya sendiri, jangan cuman mau dilayanin, diperhatiin dan sebagainya. Tapi pasangan yang baik adalah pasangan yang dia juga ngerti gimana supaya pasangannya yang satunya itu bisa bahagia, jangan sampai tersakitin, jangan sampai merasa tersinggung gitu, jangan sampai merasa cemburu, sakit hati dan sebagainya. Nah, ini akan jadi sesuatu yang sangat indah teman-teman, dan bersyukurlah bahwa teman-teman yang mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu, entah kamu diperlakukan sebagai orang sama orang ini atau kamu justru ada di posisi ini yang mungkin masih labil. Bersyukurlah bahwa sesuatu yang buruk yang menimpa dirimu itu membuat kamu jadi sosok yang dewasa gitu. Dan orang ini juga mungkin berproses, bukan berarti kita menormalisasi bentuk-bentuk perselingkuhan atau tindakan gak menyenangkan atau semacam dia pergi dengan orang lain. Tapi sadarlah bahwa dengan kita mengalami hal ini, kita harus bersyukur. Oh iya ya, kita tuh jauh lebih dewasa kalau kita pernah ngalamin ini. Jadi ketika nanti jalin hubungan lagi, kita siap secara emosional, secara mental, dan gak terlalu berharap banget gitu. Berharap gak apa-apa, tapi kita harus sadar bahwa kita gak boleh menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Orang lain sebenarnya cuma sebagai pelengkap. Pasanganmu adalah pelengkap, bukan sebagai faktor kunci yang membuat kamu bahagia atau menderita, teman-teman. Dan inilah perubahan yang mungkin teman-teman inginkan setelah mengalami hal-hal yang menyenangkan, entah cuma dijadikan option, cuma dijadikan orang ketiga atau cuma pelampiasan gitu. Dua lagi, blame. Apapun yang teman-teman jalanin, entah kamu ada di posisi peran antagonis atau protagonis, kamu nggak boleh menyalahkan apa pilihan orang lain. Ketika seseorang gak memilihmu, ketika seseorang memilih orang lain dan lari dari hidupmu, mungkin kamu akan menderita, mungkin kamu akan merasa gak berdaya, mungkin kamu akan bertanya, salahku tuh apa gitu, aku kurang setia, apa aku kurang bisa melayani dan sebagainya. Berhentilah bertanya tentang hal itu dan berhentilah menyalahkan orang lain. Ketika seseorang itu berpasangan dengan orang lain dan gak memilihmu, kamu sebenarnya gak bersaing dengan pasangannya satunya ya, tapi sebenarnya kamu udah kalah. Makanya kita gak boleh berpasangan dengan seseorang yang memang gak memilih kita. Berpasangan dengan orang yang membuat kamu tetap merasa kesepian, kamu ngomong gak pernah disahut, kamu pengen lakukan sesuatu pun gak dihargai dan sebagainya. Itu akan membuatmu tersisa. Kamu gak boleh menyalahkan orang lain atas pilihannya. Jadi ketika kamu sekarang sudah berubah menjadi orang yang lebih bagus lagi, kamu udah gak akan lagi jadi orang yang seperti dulu lagi, dan kamu harus mensyukuri itu, sekalipun itu sangat menyakitkan. Karena cepat atau lambat kamu akan menjalin hubungan dengan orang yang ngerti bahwa segala sesuatu harus seimbang. Entah ini
orang baru, entah atau orang lama dengan energi yang baru karena dia sedang bertransformasi dan berubah. Ini konfirmasi. Kenyataan mungkin menyakitkan, apalagi seseorang gak memilihmu, dan itu kenyataan itu juga kan menyakitkan seseorang ketika dia menyadari betapa dia sudah menyia-nyiakan orang lain. Mungkin orang ini saat ini kayak mungkin sering muter-muter lagu-lagu yang ingetin kamu dengan dirinya, atau juga kamu juga ngelakuin hal itu ya, karena ini mungkin sesuatu yang ditakdirkan akan terjadi suatu saat nanti, dimana seseorang harus mengalami kenaikan, dan kenaikan kehidupannya harus dilalui dengan belajar bersama karmic partner, bukan sama pasangannya, karena mungkin orang itu masih labil dan takut apakah di masa depan orang ini bisa layak untuk dicintain, kayak semacam itu ya. Dan ini wajar ketika seseorang tuh merasa bersalah, merasakan pedihnya, hati yang terluka gitu, teman-teman. Ini bacaan yang bagus. Hari ini kita nggak akan ngomongin soal benar dan salah. Sebenarnya relationship itu bukan sesuatu tentang benar dan salah, siapa yang menderita atau siapa yang jadi itunya, tapi kita lihatlah gambaran besarnya, teman-teman. Saya nggak senang kalau sebuah bacaan akan membuat seseorang makin terluka, makin frustasi, tapi bacaan baik harusnya ada bacaan yang membuat kita ngerti bahwa oh iya ya, kita nggak boleh maksain pilihan orang lain. Kalau orang itu nggak memilih kita, ya udah, sekalipun itu menyakitkan. Tapi kalau kita memaksakan pilihan orang lain, itu ibarat burung di sangkar ya. Nggak akan menjadi sesuatu yang bagus kalau segala sesuatu itu dipaksakan. Tapi teman-teman, kamu harus bersyukur kamu sudah melalui ini, sehingga kamu udah nggak seperti dulu lagi yang gampang cengeng, memohon-mohon, jatuh bangun. Kamu akan mencari seseorang yang bisa melakukan segala sesuatu tuh kayak ada timbal baliknya, bukan sesuatu yang sesara. Apakah itu nanti akan bertemu dengan orang baru atau orang lama dengan energi baru, sekalipun kemungkinan besar ini juga orang yang udah dikenal ya, teman-teman. Mungkin cuman itu aja. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang memang ditakdirkan. Selamat beraktivitas.